Selamat sore saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sampai kepada bagian akhir perjalanan iman kita bersama Bunda Maria. Kali ini kita akan membahas ketika Bunda Maria berada di bawah kaki salib Yesus. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kerap kali dipergunjingkan oleh orang. Pertama adalah gunjingan bahwa Maria di dalam Injil Yohanes itu digambarkan sebagai sosok yang kurang penting. Atau dengan bahasa lain, Injil Yohanes menganggap kurang penting kehadiran Bunda Maria. Mengapa demikian? Karena Bunda Maria hanya ditampilkan dalam 2 peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa pernikahan di Kana, dan yang kedua peristiwa yang akan kita bahas hari ini, ketika Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus. Yang kedua adalah Maria digambarkan hanya berkata 2 kalimat saja. Yang pertama adalah mereka kekurangan anggur. Yang kedua, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Hanya 2 kalimat. Selebihnya tidak berkata-kata. Hanya 2 peristiwa dan 2 kalimat. Sungguh tidak penting. Nah, itu gunjingan dari banyak orang. Nah, apakah memang demikian? Ternyata tidak. Kalau Anda ingat, beberapa waktu yang lalu ketika kita memulai melihat peran Bunda Maria yang digambarkan dalam Injil Yohanes, saya sudah mengajak Anda untuk melihat bahwa Injil Yohanes itu harus dilihat secara lebih mendalam. Tidak hanya dilihat kata per kata, apa yang ditampilkan dan dikatakan. Karena ada lambang-lambang, simbol-simbol yang harus dimengerti lebih untuk mengetahui kedalaman yang hendak disampaikan. Ini yang harus kita ingat dan kita catat ketika kita membaca Injil Yohanes. Karena kalau kita hanya melihat kata per kata saja, kita akan kehilangan makna yang hendak disampaikan yang terselip di balik setiap kata. Nah, demikian juga dengan tampilnya Maria di dalam Injil Yohanes. Kalau orang mengatakan Maria kurang penting karena hanya ditampilkan 2 kali, tapi kita harus lihat kualitasnya, bukan hanya jumlah kuantitatif, tapi kualitatif. Kualitasnya.
Maria ditampilkan 2 kali, ya betul. Tapi di mana? Maria ditampilkan pertama ketika menandai awal karya Yesus. Yesus memulai karyanya. Yang kedua ditampilkan pada saat akhir ketika Yesus menggenapi karyanya. Jadi 2 di sini bukan sekedar 2 jumlah, hanya 2 kali. Tetapi merupakan awal dan akhir dari hidup Yesus. Nah, di tengah itulah perjalanan panjangnya. Itu yang pertama kalau kita mau melihat Maria penting atau tidak dalam Injil Yohanes. Penting, karena tampilnya pun begitu. Yang kedua, penulis Injil memilih ungkapan yang sangat menarik untuk menggambarkan Maria. Tidak dikatakan namanya. Contoh, mari kita baca Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Jadi kemarin kan kita sudah bahas ketika pernikahan di Kana. Nah, sekarang scene yang kedua, peristiwa yang kedua ketika Maria berdiri di bawah kaki salib. Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Saya baca. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tidak disebut namanya Maria, tapi penulis mengatakan ibunya, ibu Yesus. Bahkan dikatakan 3 kali, bukan hanya sekali. Nah, ini menunjukkan betapa penting posisi Maria. Dan posisi Maria begitu penting karena apa? Karena dia ibu Yesus. Penulis berulang-ulang menyebut ibunya, ibunya. Artinya Maria memiliki peran yang sentral dalam hidup Yesus, dalam seluruh situasi ini. Kita juga ingat dalam bab 2 ayat 1 sampai 4 ketika peristiwa pernikahan di Kana, penulis pun mengatakan hal yang sama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Menarik kan? Penulis secara jeli memilih kata ibu Yesus, ibunya, selain mengatakan Maria. Dari awal dan kemudian pada bagian akhir, penulis memilih untuk menunjukkan hubungan yang erat antara Maria dan Yesus. Untuk mengatakan bahwa Maria begitu penting. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Maria itu nggak penting dalam Injil Yohanes, toh hanya 2 kali, bahkan hanya berkata 2 kali. Tetapi bagaimana penulis menyajikannya itu menjadi luar biasa. Penulis memakai kata ibunya atau ibu Yesus. Lalu di antara itu kata yang dipakai adalah perempuan. Jadi kalau kita kembali ke bab 2 ayat 1 sampai dengan 5 itu, di mana Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, perempuan?" Atau dalam teks Indonesia, ibu. "Waktuku belum tiba, saatku belum tiba." Nah, ini yang mau diungkapkan di sini. Waktu, saat bagi Yesus, waktu misterius, bukan sekedar waktu biasa. Nah, apakah waktu ini kita kemarin sudah mencoba melihat, tetapi jangan terburu-buru. Kita ingin mendalaminya, juga bukan hari ini, tetapi besok. Hari ini cukuplah kalau kita melihat dan mengenali betapa pentingnya Maria dalam Injil Yohanes.
kita juga harus mengakui betapa pentingnya Maria dalam hidup kita. Mungkin kelihatan tidak begitu sering, tetapi begitu mendalam relasi hubungan kita dengan Bunda Maria. Mungkin kita tidak berkalungkan rosario, tetapi hati kita selalu mendaraskan kidung pujian Maria. Bukan sekedar jumlah, tetapi kualitas relasi yang mendalam itulah yang diteladankan Bunda Maria dalam hidup kita. Hari ini sampai di sini, Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.